Oke, coba tak panggil lagi yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penunggu yang ada di sekitaran sini, jika memang kalian ada, tolong tunjukkan eksistensi kalian dalam bentuk suara ataupun wujud. Hadir, hadir, hadir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Yo, oke bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Gali PS. Oke, kembali lagi ya di channel horor lagi, horor-hororan ya. Jadi buat selingan aja, buat hiburan kalian semua. Barangkali ada dari teman-teman semua yang pada bosen ya. Jadi di channel YouTube saya tuh campur-campur aja gitu. Jadi saya tuh sebenarnya tuh suka gitu, suka belangsakan kalau malam-malam nyari-nyari sesuatu kayak gitu. Jadi yuk tak sering-sering lah bikinin konten kayak gini buat menghibur kalian. Siapa tahu bosen dengan seputaran otomotif tok, jadi yo tak selingin kayak gini. Buat teman-teman yang kemarin ada pada nanyain ya kenapa kontennya jadi horor, ya biasa ya kalau di channel YouTube saya tuh tak seling-selingin konten-konten horor-hororan. Oke, jadi di video kali ini saya mau eksplor ke suatu tempat lagi ya. Jadi ini masih di daerah yang saya rahasiakan dan saya tidak sebutkan tempatnya tentunya. Intinya adalah di salah satu tempat. Jadi di sini tuh ada beberapa cerita horor dan mistisnya juga ya. Dan tempatnya tuh tempat seperti kali atau langgar ya. Buat teman-teman semua, barangkali ada yang tidak tahu langgar. Langgar itu kalau di bahasa sini namanya langgar itu tempat untuk biasanya dimanfaatkan oleh warga untuk beribadah atau buat sholat kayak gitu. Jadi kan kalau di kali-kali atau di mana lah di tempat-tempat tertentu tuh biasanya kan nggak ada tuh buat tempat ibadah atau buat sholat lah, jadilah dibikinlah itulah yang namanya langgar pol. Oke, jadi ini perjalanannya udah deket ya, ini saya udah nyampe di pintu masuk. Dan untuk cerita horornya nanti saya tak ceritain kalau udah sampai di langgar ya. Dan ini udah pukul kira-kira tuh pukul setengah 12 apa jam 12 ya. Nanti saya ngambil HP dulu. Kayaknya udah menunjukkan waktu sekitaran jam 12 kurang seperempat pol. Dan saya kesini sendirian ya. Jadi ada beberapa teman saya juga di belakang pada mantau. Dan nanti saya coba explore dan siapa tahu nanti ada bonus yang tidak terhingga ya. Jadi berdoa aja dan langsung aja, nggak usah kebanyakan ngomong, langsung aja saya tak OTW pol. Oke, jadi ini dia ya. Ini di pintu masuknya tuh di dekat-dekat sini. Ini tuh kayak turunan ya, Pol ya. Tempatnya tuh di bawah sana, Pol. Ini turunan ya, turunan dan di bawah sana tuh kali ya. Jadi langsung aja kita coba turun ya. Ini pelan-pelan karena jalannya dari tanah agak sedikit licin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita turun pelan-pelan dulu aja ya. Saya harus fokus ke jalannya, takutnya kepleset atau kenapa-kenapa, nggak lucu ya Val. Oke. Dan ini dia kita langsung disambut dengan langgar ya, langgar yang tadi saya ceritain ya. Kita langsung disambut dengan langgar yang tadi saya ceritain. Dan nanti untuk cerita-cerita apa aja sih dan mitos-mitos apa aja yang ada di tempat ini atau lokasi sini, nanti tak ceritain di bawah ya biar afdol. Oke, assalamualaikum.
Jadi terdengar ya suara-suara air yang mengalir karena lokasinya memang di pinggir kali ya atau sungai kecil. Dan kita langsung disambut dengan pohon yang agak mengkelung seperti ini ya, Pol ya. Dan di sini ada jembatan, ada beberapa empang juga atau belumbang ya. Dan masih sering juga dikunjungin sama warga karena masih banyak empang-empang di sekitar sini, diisi ikan-ikan biasanya ya. Oke, dan ini dia pelanggar yang tadi saya ceritain ya. Dan ini disambut dengan binatang laba-laba. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, jadi saya di sini mau sedikit bercerita dulu ya tentang mitos-mitos dari warga sekitar sini yang pernah saya dengar. Jadi konon katanya dulu di sini tuh seperti biasa kalau tempat-tempat seperti ini pasti ada sesuatu, dalam tanda kutip tuh sesuatu ya. Sesuatu yang serem-serem gimana gitu, Pol. Jadi ntar saya sambil ceritanya sambil duduk ya, Pol ya. Sambil tak ceritain. Jadi dulu tuh tempat ini tuh sering dimanfaatkan oleh beberapa orang kalau pas malam Jumat Kliwon untuk ritual ya. Ritual pemandian biasanya ya. Karena tempat ini juga masih difungsikan sebagai pemandian umum juga, cuman sudah sepi ya, Pol ya. Tidak serame kayak waktu dulu. Karena sekarang kan udah banyak kamar mandi di rumah, jadi banyak kan pada mandi atau buang air pasti pada di rumah. Dan sekarang cuman dipakai oleh beberapa orang warga sekitar sini doang, Pol. Dan dulu tuh di sini tuh nggak tahu juga sih entah sekarang masih difungsikan atau enggak. Cuman kalau setahu saya waktu dulu pernah difungsikan sebagai tempat ritual pemandian kuda lumping, Pol, atau embek ya kalau bahasa sini ya. Jadi ada beberapa rombongan kuda lumping tuh kalau tiap malam Jumat Kliwon atau malam-malam tertentu itu sering juga ya dia pada ritual mandi di sini. Biasanya tuh macam-macam sih untuk mandi, cari sesuatu atau memang ada ritual-ritual khusus tertentu yang mereka lakukan ya, Pol ya. Jadi seperti itu. Dan ini kalau kalian tahu, ini tuh kalinya tuh tembusnya tuh ke Kali Serayu ya, Pol ya. Ini kalau diturutin dulu waktu saya masih kecil ya, suka buat kalau main air atau renang gitu lah ya, belajar renang tuh langsung nggak tanggung-tanggung tuh ke Kali Serayu, Pol. Jadi kalau dulu waktu saya kecil lewatnya tuh sini ya, nanti ke arah sana lurus, nanti tembusnya bisa ke Kali Serayu. Dan ada satu cerita juga dari turun temurun lah. Dulu saya waktu kecil tuh nggak tahu ini cerita memang ngarang atau gimana ya, nggak tahu ya. Jadi saya dulu waktu kecil pernah diceritain sama orang tua ya, sama orang tua tuh katanya gitu ya, di sini tuh ada batu berbentuk seperti harimau atau gimana gitu, kurang tahu, agak lupa dulu. Intinya tuh ada satu buah batu di sekitaran sungai sini dulu. Dan batu itu tuh menyerupai seperti bentuk kepala harimau, Pol. Karena saking penasarannya dulu lucunya, waktu masih kecil, saya sama teman-teman yang lain, saya pernah nyusurin sungai ini sampai ke atas sana demi mencari batu tersebut dan ternyata tidak ada. Jadi itu mungkin hanya sekedar cerita untuk menakut-nakuti orang tua ya, untuk menakut-nakuti kita gitu, orang tua nakut-nakutin anak kecil biar supaya kita nggak sering mandi. Astagfirullah. Dan ternyata ada yang lempar, Pol. Ada yang lempar di sini tadi. Oke, bentar ya, Pol ya. Assalamualaikum. Ada benda jatuh di sini. Nggak tahu tadi ketangkap kamera atau enggak ya. Assalamualaikum. Wah, astagfirullah.
Ada lagi, Pol. Ada yang melempar, Pol, di sebelah sana. Tadi ada di sebelah sini ya, dan sekarang tadi pindah ke sana, Pol. Oke, kita abaikan dulu sebentar ya. Saya lanjutin cerita dulu. Jadi seperti itu ya. Dulu pernah diceritain seperti itu, dan ternyata saya dan teman-teman lainnya membuktikan menelusuri sungai kecil ini sampai ke atas sana. Dan ternyata tidak ada apa-apa ya. Tidak ada apa-apa, tidak ada batu yang dimaksud oleh orang tua tersebut. Dan mungkin saya menyimpulkan ketika saya udah besar, itu cuman satu mitos saja ya, atau satu cerita orang tua untuk menakut-nakuti anak kecil biar nggak pada main air di sini, takutnya kan kebawa arus atau gimana ya. Yang namanya orang tua kan pasti khawatir. Dan ada lagi satu cerita, tapi bukan di lokasi sini ya. Ada lagi cerita di lokasinya tuh di Kalisrayunya, Pol. Dulu ceritanya tuh ini mitos ya, ini mitos, jadi belum terbukti kebenarannya. Ini sekedar mitos dari orang tua. Kalau katanya dulu tuh di Kalisrayu itu pernah ada sepasang pengantin yang dulu kan belum ada jembatan ya. Jadi ceritanya nyebrang gitu, mau nyebrang ke arah sini, naik ke satu desa ke desa lain gitu. Dia nyebrang naik perahu, dan naasnya waktu itu katanya ada hantu kelasa atau apa gitu loh, agak-agak lupa yo. Dan hantu itu tuh nyeret gitu, jadi nyeret kedua mempelai itu, kedua pengantin tersebut hingga tenggelam, dan akhirnya naasnya meninggal, Pol. Jadi satu mitos dari orang tua yang sampai sekarang saya masih takutin untuk main ke sungai itu ya, ada hantu yang bisa nyeret kita ke dalam air, dan kita yang udah bisa berenang pun nggak bisa bakalan naik lagi, Pol. Jadi seperti itu ya ceritanya di Kalisrayu, tapi bukan di sini. Dan oke, saya mau coba jalan-jalan, kita review musola, bukan musola, langgarnya seperti apa. Jadi ini tuh langgarnya sudah agak nggak keurus ya, Pol ya. Sudah agak nggak keurus, udah kotor, banyak sekali kotoran-kotoran seperti res-res atau apa ya bahasanya ya, debu lah. Banyak sekali debu di sini, dan sudah tidak ada seperti sarung atau sajadah yang disediain sama warga sekitar untuk sholat ya. Dan ini dia sumber mata airnya, ada satu pancuran. Astagfirullah. Ada satu interaksi lagi, Pol, di atas genteng. Dan ini sumber mata air yang tadi saya ceritain, kalau di sini tuh buat mandi ya, atau buat ritual. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sering banget ada lemparan-lemparan di sini ternyata, Pol. Oke, coba saya pancing ya. Saya mau panggil untuk menunjukkan eksistensinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penunggu yang ada di sekitaran sini, jika memang kalian ada, dan jika memang kalian benar-benar wujud atau ada, silakan tunjukkan eksistensi kalian dengan suara-suara atau wujud. Hadir. Hadir. Astagfirullah. Dan ini ada fenomena ada satu daun tadi ya bergerak sendiri di sini. Ini bergerak sendiri, padahal yang lainnya tuh tidak ada angin atau apapun ya. Dan ini tadi bergerak sendirian, padahal yang lainnya tuh anteng. Dan ada interaksi seperti itu ya, Pol ya. Oke, dan saya melihat ada satu bambu, namanya bambu kuning. Jadi ada cerita tersendiri ya untuk bambu kuning. Jadi ceritanya tuh bambu kuning itu mempunyai satu energi ya, energi astagfirullahaladzim.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada satu interaksi yo. Ada satu interaksi yang seperti lemparan-lemparan yo. Oke, sebentar ya Pol ya. Saya sambil mengamati dulu. Ya, yang seperti kalian lihat, kalau di sini tuh sunyi sekali ya. Cuman ada suara air mengalir dan beberapa binatang seperti serangga, jangkrik. Selebihnya di sini udah nggak ada orang ya. Dan di sini udah nggak ada orang sama sekali. Dan ada yang lempar-lempar terus Pol dari tadi Pol. Oke, dan saya mau mencoba untuk pemanggilan lagi ya Pol ya. Karena di sini baru ada interaksi seperti lemparan-lemparan dan daun-daun bergoyang, belum ada interaksi yang cukup berlebihan ya di sini ya. Oke, coba tak panggil lagi yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penunggu yang ada di sekitaran sini, jika memang kalian ada, tolong tunjukkan eksistensi kalian dalam bentuk suara ataupun wujud. Hadir. 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Siapa di situ? Siapa di situ? Siapa di situ? Ada suara ketawa di sini ya. Ada suara ketawa di sini. Ada suara di sini. Terdengar suara di sini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengar nggak? Ada yang dengar nggak? Ada yang dengar nggak? Coba kita intip ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada yang lempar Pol. Terdengar suara tangisan di sini dan ada yang lempar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tadi di sini ya. Tadi di sini saya mendengar suara orang nangis ya. Ada suara orang nangis di sini, suara seperti wanita yang berseduh-seduh ya. Ada seperti suara orang nangis yang terseduh-seduh ya di sini ya. Dan saya benar-benar sendirian di sini, tidak ada siapapun yang menemani ya. Cuman ada beberapa orang yang mantau, itu pun di atas ya Pol ya. Sangat jelas sekali tadi, nggak tahu ketangkap kamera atau enggak, karena suara airnya tuh tadi tuh cukup deras ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ternyata mitos dari warga di sekitar sini benar ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mungkin kayaknya segini cukup loh Pol loh, karena interaksinya udah mulai ekstrim Pol di sini Pol. Takutnya tuh ada sesosok muncul, nanti saya kaget dan nanti saya takutnya nggak bisa lari karena jalannya nanjak Pol. Jadi mungkin saya memutuskan untuk naik aja ke atas ya Pol ya. Seperti yang kalian lihat, saya di sini benar-benar sendirian.
nggak ada siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa di sekitaran saya. Saya benar-benar sendirian dan saya rasa cukup ya Pol ya. Saya mau naik lagi ke atas dan nanti saya ceritain lagi di atas ya Pol. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini fenomena yang sangat langka ya. Saya jarang ya mengalami fenomena yang seperti ini. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu ya. Dan di sini langsung tembus ke rumah warga ya Pol. Di sini langsung tembus ke rumah warga dan di sini cuma ada kebun-kebun aja seperti pohon-pohon pisang, pohon-pohon kelapa. Selain itu sudah tidak ada lagi ya. Cuma ada kebun-kebun. Oke Pol, mungkin konten kali ini segini aja dulu lah ya Pol. Karena saya jujur aja udah mulai agak takut ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang banyak banget sekali lemparan-lemparan di sini ternyata Pol. Banyak sekali fenomena suara. Jadi terima kasih banget untuk teman-teman semua yang selalu support channel YouTube saya dari awal sampai sekarang dan tidak bosan-bosan untuk menonton video saya dari awal sampai akhir. Dan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dari sekarang, tembusin angka 10.000 subscriber pertama dan nanti saya akan mengadakan giveaway. Oke, dan untuk mengakhiri konten kali ini saya akhiri aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.